Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kembali lagi di program SDM Ustaz Studi Dakwah Milenial. Ya, alhamdulillah Allah mempertemukan kita ya di tempat yang penuh mubarakah ini ya. Ya, dan alhamdulillah Ustaz, apalagi sudah dekat bulan Ramadan ya. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya hendaknya kita mengetahui bagaimana hukum-hukum seputar Ramadan, mengenai puasa Ramadan, salat lail dan lain sebagainya Ustaz. Sebagai seorang muslim, jadi apa yang perlu kita siapkan Ustaz dalam menyambut bulan Ramadan? Ya, tafadhol. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan. Dia merupakan tamu yang sangat spesial bagi setiap muslim. Dan yang namanya tamu yang spesial, maka tentu saja setiap kita pasti akan mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang spesial tersebut. Dan bulan Ramadan ini dia merupakan tamu yang sangat-sangat spesial. Dia merupakan tamu yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Maka siapa yang menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa, dengan sambutan yang sempurna, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan tersebut. Dan sebaliknya, siapa yang biasa-biasa saja, siapa yang tidak menyambut Ramadan dengan sambutan yang baik, maka dikhawatirkan ketika dia masuk dalam bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan tersebut. Di dalam sebuah perkataan, Imam Abu Bakar Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ada dua hal yang wajib untuk kita waspadai. Salah satu di antaranya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Berleha-leha dengan sebuah kewajiban pada saat kewajiban itu sudah datang waktunya. Artinya adalah ketika ada sebuah kewajiban dan kita tidak menyambut kebaikan tersebut dengan baik, maka dikhawatirkan kita masuk ke dalam kewajiban itu dan kita tidak bisa memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya adalah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Rasulullah sebelum peperangan itu sudah mengajak para sahabatnya, mengajak kaum muslimin untuk bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Tetapi ya orang-orang munafikin di antara karakter mereka adalah berleha-leha dalam masalah kewajiban, termasuk di antaranya dalam masalah jihad. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajak mereka untuk berjihad, mereka bersantai-santai, mereka berleha-leha, tidak mempersiapkan sesuatu, dan nanti mereka mau mempersiapkan diri pada saat Nabi SAW sudah mulai keluar meninggalkan kota Madinah. Maka pada waktu itu ya Allah Subhanahu wa taala telah membenci kalau mereka keluar bersama dengan Nabi SAW, sehingga Rasulullah melarang mereka tidak usah ikut bersama dengan kami. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin." Ya, pada saat engkau wahai Muhammad ingin keluar berjihad, mereka pun ya baru mau bersiap-siap. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah membenci keluarnya mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katakan kepada mereka, duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang duduk, bersama para wanita, bersama anak-anak, bersama orang yang sakit. Tidak usah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pengharaman terhadap sebuah kebaikan, yaitu jihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Ketika semakin dekat datangnya bulan Ramadan dan kita tidak mempersiapkan diri kita, kita tidak mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang muslim
untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, maka sangat dikhawatirkan. Pada saat dia masuk ke dalam bulan Ramadan, maka tidak ada bedanya keadaan dia di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan. Artinya adalah dia keluar dari bulan Ramadan tanpa pengaruh apa-apa, tanpa ada sesuatu yang berbekas di dalam hatinya. Dan ini merupakan sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa sungguh kecelakaan bagi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuatu yang harus kita waspadai ketika seseorang tidak mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Ya, apa yang perlu kita persiapkan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan? Yang pertama adalah kita memperbanyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ya, sekarang kita berada pada bulan Sya'ban. Tidak terasa hari berganti hari, malam berganti malam, kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, dalam bulan Sya'ban ini salah satu amalan yang perlu kita perbanyak adalah memperbanyak berpuasa sunnah. Sebagaimana Nabi SAW yang kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 1 bulan penuh melebihi kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa dengan puasa yang sangat banyak melebihi puasa beliau pada bulan Sya'ban, karena ini adalah bulan pendahuluan sebelum kita masuk di dalam bulan Ramadan. Nah, ini yang pertama. Ya, Masya Allah. Ya, jadi yang pertama itu memperbanyak puasa, Ustaz. Nah. Ya. Jadi pertanyaan kami, Ustaz, ya Masya Allah, ya. Jadi salah satu cara untuk menyambut bulan Ramadan, Ustaz, adalah memperbanyak puasa. Jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Ya, Fadal, Ustaz. Ya, ini sesuatu yang sering dilakukan oleh masyarakat kita, di mana mereka mau melatih diri mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Ya. Dan ini merupakan hal yang dilarang di dalam syariat kita, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tuqaddimu ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang sudah terbiasa berpuasa, kemudian ya ternyata misalnya bulan Ramadan itu jatuh pada hari Selasa, sementara orang ini sudah terbiasa berpuasa Senin dan Kamis, maka apakah dia boleh berpuasa pada hari Senin tersebut? Kita katakan boleh bagi dia untuk berpuasa pada hari Senin, padahal ini adalah 1 hari sebelum datangnya bulan Ramadan, karena ini adalah puasa yang memang sudah sering dilakukan oleh orang tersebut. Adapun bagi orang yang tidak terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, kemudian dia menyengaja berpuasa 1 hari 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan, maka ini yang dilarang. Ya, kalau misalnya belum sempat berpuasa di bulan-bulan Sya'ban, nanti mau puasa 1 hari sebelum Ramadan, maka tidak usah berpuasa pada hari tersebut. Tunggu saja masuk bulan Ramadan, baru kemudian dia melaksanakan puasa. Oh, Masya Allah. Nah, jadi hukumnya itu tidak boleh, Ustaz, ya? tidak boleh. Ya. Tapi bagi seseorang yang jarang melaksanakannya, tapi bagi seseorang yang sering berpuasa, ya, sering berpuasa sunnah, misalnya Senin Kamis, misalnya puasa Daud, ya, boleh berpuasa sehari di. Ya, boleh berpuasa. Ya, Ustaz. Baik. Naam.